Bab 341, Simuin, 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Simuin adalah negara dengan populasi kurcaci terbesar di benua itu. Para pengrajin ahli ras terampil dan teliti dalam kerajinan mereka, dan mereka membenci tinggal di kota-kota manusia yang ramai seperti ras lainnya. Dengan demikian, keluarga kerajaan Simuin menghadiahkan seluruh pulau kepada para kurcaci sebagai kekuasaan. Pada kenyataannya, itu untuk mencegah negara lain merebut para kurcaci dan untuk memastikan para kurcaci tinggal di Simuin. Apapun alasannya, keputusan itu akhirnya memuaskan kedua belah pihak. Pulau Hammer, surga yang dikembangkan khusus untuk para kurcaci, adalah sebuah pulau yang dipilih oleh para kurcaci sendiri dan telah disesuaikan dengan preferensi mereka selama berabad-abad. Setiap bulan, sejumlah besar sumber daya, seperti bir, mineral, dan cetak biru untuk peralatan yang ditugaskan, diangkut ke Pulau Hammer. Para kurcaci terampil di pulau itu membuat peralatan yang diminta dengan sempurna dan mengirim mereka kembali ke kapal pengangkut. Biasanya, perdagangan dengan dwarf terjadi sedemikian rupa. Namun, dalam kasus yang jarang dan benar-benar penting, para kurcaci sendiri naik ke kapal dan datang ke daratan. 2 minggu yang lalu, pengrajin kurcaci terbaik, mereka yang bisa dianggap pengrajin ahli, naik kapal yang berangkat dari Pulau Hammer ke Pulau Seymour. Violentide Knights, mewakili Simuin, dipimpin oleh Ortus Himan, semuanya dilengkapi dengan exit kelas atas. Exit membanggakan kinerja dan kemampuan yang sangat baik, tetapi mereka juga membutuhkan perawatan rutin. 10 pengrajin kurcaci dan 10 murid berada di atas kapal pengangkut. Hanya total 20, tetapi mereka dapat dianggap sebagai esensi dari semua teknik di Pulau Hammer. Juga, berbagai barang yang dibuat oleh para dwarf juga ada di kapal, kata Ciel saat dia menjelaskan situasinya. Perjalanan dari Pulau Hammer ke Pulau Sedor membutuhkan perjalanan 4 hari. Namun, mereka kehilangan komunikasi dengan kapal pengangkut 2 hari setelah keberangkatan, dan kapal belum tiba. Nilai bahkan seorang pengrajin kerdil pun tak ternilai harganya dan tidak dapat diukur dalam hal uang. Dwarf dengan skill luar biasa memang seperti angsa yang bertelur emas. Dengan 10 kurcaci dan magang seperti itu, bersama dengan berbagai produk dari Pulau Hammer, kapal telah dilindungi secara menyeluruh. 1 unit Violentide Knight telah hadir, bersama dengan komandan mereka, yang menduduki peringkat keempat di Simuin, serta lusinan penyihir tingkat tinggi, termasuk dari lingkaran ke-6, dan ratusan tentara biasa. Pertama-tama, kehadiran kapal berbendera nasional Simuin saja seharusnya menghalangi kapal bajak laut manapun. Permaisuri benar-benar telah melewati batas, kata Charmaine sambil membuka dan menutup-tutup korek api. Dengan keterlibatan ras kurcaci, Simuin tidak bisa lagi mentolerir serangan permaisuri. Keluarga kerajaan sangat putus asa agar para kurcaci tinggal di Simuin, cukup untuk memberi mereka seluruh pulau di bawah kendali mereka sendiri. Kurcaci adalah ras yang hemat biaya, gumam Sienna. Semua orang menoleh untuk menatapnya dengan heran. Dia hanya menyeringai sebagai jawaban. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Oh, apakah anak-anak muda akhir-akhir ini tidak tahu banyak tentang kurcaci? Tanyanya, setengah terkejut. Tidak, kami tahu. Lihat, kurcaci, pada dasarnya, adalah sekelompok landlubbers jelek yang memilih untuk tidak berkeliaran di dunia. Wajah mereka tertutup kotoran, dan tubuh mereka berbau keringat dan bir basi bercampur dengan bau tembakau. Jenggot mereka kusut dan tidak terawat. Rumah bagi segala macam serangga. Sienna menghela nafas dan mencubit hidungnya seolah-olah dia membayangkan bau busuknya. Dia melanjutkan, tapi keahlian mereka tidak diragukan lagi mengesankan. Barang-barang kurcaci setengah matang dapat menyaingi barang-barang yang dibuat dengan cermat oleh pengrajin manusia ahli. Selain itu, kurcaci memiliki sedikit keinginan materialistis. Mereka enggan menjual keterampilan mereka demi uang. Mereka hidup dengan riang, baik berpesta bir tanpa akhir atau menciptakan mahakarya jika diberi bahan yang menggairahkan mereka. Itu sebabnya kurcaci adalah ras yang hemat biaya. Dengan kata lain, kerajaan ini memanfaatkan kurcaci sebaik-baiknya. Mereka memberi mereka sebuah pulau kecil yang jauh sebagai sebuah kekuasaan. Ini mungkin tempat liburan yang indah dengan langit cerah dan laut yang indah. Tapi itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan, karena klien akan menyediakan bahan untuk permintaan produksi. Selain itu, mereka dapat membebankan komisi yang besar dan kuat. Seperti yang aku katakan, kurcaci tidak haus uang, jadi Simuin bisa mengambil potongan besar dari komisi dengan imbalan hal-hal seperti barel bir atau apapun. Sienna melanjutkan dengan komentarnya tentang kurcaci. Kata-katanya dicampur dengan penghinaan. Semua orang menatapnya, mulut mereka ternganga. Mau bagaimana lagi? Meskipun Sienna adalah manusia, dia dibesarkan di antara elf dan kurcaci adalah dua ras yang benar-benar berlawanan dengan sejarah perselisihan yang panjang. Dari siapa kau mendengar kata-kata itu, Nona Sienna? Hah, kakak laki-laki saya memberitahu saya. Juga, aku memang melihat kurcaci beberapa kali 300 tahun yang lalu. Apa yang saya katakan tidak sepenuhnya salah, Anda tahu. Saya masih ingat, aku meminta beberapa belati dari mereka, dan mereka mengeluh tentang mengapa penyihir yang buruk akan mengayunkan pedang. Sienna mengingat kenangan yang jauh. Wajahnya mengungkapkan sentimen nostalgia. Tentu saja,
Hamel ada di sisinya saat itu, dan Yujin tahu keseluruhan ceritanya dengan sangat baik. Pada akhirnya, kurcaci itu menerima pukulan keras dari Sienna, yang tidak menggunakan sihirnya dan dengan enggan menahan ketidaknyamanan untuk membuatkannya satu set belati. Dia telah menerima 3 barel bir sebagai pembayaran. Yah, tidak sejauh itu untuk para kurcaci akhir-akhir ini, kata Ciel ragu-ragu, mencoba menghilangkan keterkejutannya. Dia tidak percaya dia telah mendengar prasangka rasial yang begitu kuat dari Sienna yang bijaksana. Kebanyakan kurcaci memang tinggal di Pulau Hammer, tapi bukan berarti tidak ada kurcaci di Pulau Seymour. Ada Guild Dwarf di Pulau Ludor. Mereka bertanggung jawab atas pemeriksaan utama permintaan menuju Pulau Hammer. Berbeda dengan kurcaci di Pulau Hammer, ini adalah kurcaci muda yang agak menerima kehidupan kota. Para tetua ras mereka diculik secara massal, jadi Guild Dwarf secara alami mengangkat senjata. Mereka telah menyatakan pemogokan terhadap semua perintah dari keluarga kerajaan. Jika keluarga kerajaan tidak menyelamatkan para pengrajin, mereka akan melanjutkan pemogokan terhadap semua permintaan pelanggan dan mengadakan protes. Ciel menjelaskan situasi para kurcaci saat ini. Ancaman serangan Iris telah berkembang melampaui langkah-langkah yang bisa diselamatkan. Kesalahannya terletak pada Simuin. Kerajaan telah melepaskan kesempatannya untuk menahan Iris. Dengan kata lain, Yujin, jika kamu berniat membunuh permaisuri, sekarang adalah saat yang tepat, kata Ciel sambil berbalik untuk melihat Charmaine. Bagaimanapun, Sir Ortus telah meminta bantuan dari Lady Charmaine baru-baru ini. Tolong, tanya Yujin. Cukup jelas. Dia meminta Lady Charmaine untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi melawan permaisuri. Meskipun dia mungkin orang asing, dia masih dianggap sebagai salah satu yang terkuat di benua itu, kata Ciel. Aku belum memberikan jawabanku, komentar Charmaine sambil mengangkat bahu, memasukkan cerutu kembali ke mulutnya. Tidak seperti Yujin, yang bertindak sesuka hatinya, Charmaine secara mengejutkan memiliki norma-norma sosial yang tertanam dalam dirinya. Dia tahu pentingnya keberadaannya di keluarga hati singa. Jika dia menghadapi Dark Elf yang tangguh seperti Iris, Charmaine harus mempertaruhkan nyawanya, jadi tentu saja, dia perlu berkonsultasi dengan keluarga sebelum melakukan pertempuran seperti itu. Jika bukan karena bertemu Yujin hari ini, Charmaine pasti sudah menulis surat kepada adik laki-lakinya dan kepala penatua keluarga, Klein, dan kepala keluarga hati singa, Gillette, untuk membahas partisipasi dalam ekspedisi. Dia bahkan mungkin meninggalkan surat wasiat untuk Ciel, untuk berjaga-jaga. Saya pikir itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri, meskipun saya memiliki cukup pembenaran. Namun, Anda bisa disebut penerus pendiri besar. Kamu, pahlawan, singa darah, pembunuh naga. Bukankah 1 atau 2 gelar cukup? Yujin bertanya. Ketiganya menggambarkan Anda, Yujin Lionheart, penerus Great Fairmouth. Jika Anda benar-benar menginginkan kematian permaisuri, klan Lionheart tanpa syarat akan mengikuti kehendak Anda, Charmaine menyatakan dengan tegas. The Great Fairmouth, pahlawan legendaris dari 300 tahun yang lalu, adalah pendiri keluarga Lionheart. Jika Yujin Lionheart, pahlawan yang sebanding dengan Fairmouth yang hebat, menginginkan kematian Iris, maka klan Lionheart pasti akan menuruti keinginannya. Kalau begitu, Yujin Lionheart, saya akan mengatur pertemuan dengan Ortus sesuai keinginan Anda. Menurut sumber saya, Ortus tidak sepenuhnya bersih, tetapi dia bukan seseorang yang akan bersekutu dengan permaisuri, kata Charmaine. Yujin merenung sejenak. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Awalnya, ia berencana mendekati Iris dengan kedok pedagang atau kapal dagang. Namun, Iris secara terbuka mengancam otoritas kerajaan, dan pasukan ekspedisi segera berlayar. Tidak, kalau begitu, sepertinya tidak perlu bagiku untuk bertemu dengan Sir Ortus, kata Yujin. Yujin membuat keputusan. Mengapa sikap Iris tiba-tiba berubah? 300 tahun yang lalu, setelah jatuhnya Raja Iblis Kemarahan, Iris menjadi terpaku pada satu tujuan. Dark Elf adalah orang yang benar-benar bisa dianggap sebagai lambang khayalan yang mendalam. Ayah. Tujuannya adalah kebangkitan Raja Iblis Kemarahan. Meskipun tidak berbagi setetes darah pun, Iris dengan tulus menganggap Raja Iblis Kemarahan sebagai ayahnya. Yang menggelikan adalah Raja Iblis Furi juga sama. Raja Iblis Furi memiliki 4 anak. Meskipun melakukan kekejaman yang mengerikan, Raja Iblis Furi telah mencintai anak-anaknya, termasuk Iris. Dan anak-anaknya mencintainya kembali. Bahkan Yujin tidak mengerti mengapa itu terjadi pada saat itu. Di antara anak-anak Furi, Kamash, kepala raksasa, dan Sein, penguasa vampir, telah jatuh dalam perang karena tujuan ayah mereka. 2 anak yang tersisa, Oberon, kepala dari Beast Folk, dan Iris, putri dari para Dark Elf, telah menuju nasib yang sama. Namun, ayah mereka, Raja Iblis Furi, telah mengorbankan dirinya untuk memungkinkan mereka melarikan diri. Tindakan yang tak bisa dijelaskan itu telah memberikan kegilaan pada hati Iris. 300 tahun berlalu di era damai tanpa perang, saat Raja Iblis tidak lagi merusak tanah. Namun, di kedalaman pikiran Iris, impian Furi terlahir kembali tetap ada. Karena tidak mungkin untuk membangkitkan ayahnya, dia berusaha menjadi Raja Iblis Kemarahan yang baru. Konflik dengan Noir Giabella didorong oleh ambisi semacam itu.
Tetapi setelah dikalahkan dan dilucuti dari segalanya, dia menemukan penghiburan di lautan luas ini, merindukan alam yang bisa dia kuasai dengan kakinya tertanam kuat. Iris kemungkinan menilai bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, yang berarti dia mencari wilayah, tanah tempat dia bisa berdiri dan memerintah. Apalagi yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Bahkan Raja Iblis masih seorang raja, untuk memerintah, seorang raja tidak hanya membutuhkan gelar tetapi juga domain dan subjek. Dalam pengejarannya, Iris dengan berani menggoda Si Muin untuk mengirim perang salib melawannya. Dengan tidak ada lagi penyamaran untuk disembunyikan, dia berusaha memprovokasi Si Muin untuk bertindak, mengetahui bahwa itu tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Namun, ini tetap menjadi masalah hanya di dalam wilayah Si Muin. Meskipun disebut permaisuri, Iris masih seorang bajak laut. Sebuah bangsa yang bangga menjadi kerajaan ksatria, akan ragu untuk mencari bantuan melawan bajak laut belaka. Bahkan jika kamu mengirim ekspedisi, Iris tidak akan melarikan diri. Keyakinannya terletak pada keyakinan bahwa dia dapat memusnahkan sejumlah musuh, kata Charmaine. Dia mengerti kepercayaan diri dan tekad Iris. Dia mungkin menangkap dan memperbudak pasukan ekspedisi atau bahkan membalikkan keadaan dan menyerang pulau utama Si Muin. Saya tidak meragukan kemampuan Sir Ortus, tetapi jika ekspedisi skala penuh dikumpulkan, jumlah peserta akan sangat banyak. Akan lebih baik untuk masuk tanpa disadari. Bagaimanapun, situasinya memungkinkan, jelas Eugene. Jika berita tentang Eugene, pahlawan, Christina, orang suci, dan Sienna bijaksana bergabung dengan ekspedisi menjadi publik, Iris mungkin mengubah sikapnya dan menghindari konfrontasi langsung. Aku mengerti, Charmaine mengakui maksudnya. Skala penuh ekspedisi masih belum diketahui, tetapi tidak diragukan lagi akan melibatkan armada Angkatan Laut Si Muin, bersama dengan Violentide Knight dengan kekuatan penuh. Prajurit ambisius yang bercita-cita untuk ketenaran di Si Muin dan tentara bayaran yang tertarik oleh aroma uang juga akan bergabung dengan penyebabnya. Aku juga ingin pergi, kata Ciel, yang mendengarkan dengan tenang. Saya peringkat ketujuh di antara para gladiator. Tentunya, Anda tidak berpikir kualifikasi saya tidak memadai. Ciel, seru Charmaine. Lady Charmaine, Anda mengatakan kepada saya bahwa beberapa hal hanya dapat dialami dan dipahami dalam pertempuran nyata. Sejujurnya, pertempuran di Koliseum ini lebih seperti pertunjukan daripada pertempuran yang sebenarnya. Saya bertanya-tanya apakah hal-hal akan berbeda pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi tampaknya tidak, sela Ciel. Ciel bertekad untuk tidak ketinggalan. Lagi pula, saudaraku, dia berperang dengan Eugene, bukan? Ciel bertanya. Kamu gadis bodoh, itu ada di hutan, dan kali ini laut, balas Eugene. Apa bedanya? Ciel menatap Eugene dengan bingung. Cian menemaniku dalam pertarungan. Lalu apa? Cian sudah melakukannya, jadi apakah itu berarti kamu harus melakukannya juga? Eugene bertanya. Jadi aku tidak bisa. Ciel menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Eugene hendak menjawab tetapi dihentikan oleh tatapan tegas Ciel. Itu seperti tatapan dingin yang dia lihat darinya di ladang salju utara. Meskipun tidak sesedih saat itu, matanya yang tegas tetap sama galaknya. Sir Eugene, sebuah suara berbicara dari samping. Itu adalah Adas manis. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke arah Eugene dan berkata, itu pilihan Ciel. Nah, apa masalahnya? Kesulitan adalah bagian dari kehidupan dan harus diambil ketika muda, Sienna menimpali, menepuk punggung Eugene sambil tertawa. Ini membawa kembali kenangan lama. Ciel, kan? Kamu bilang kamu berumur 21 tahun. Iya. Mari kita lihat, kamu akan berusia 22 dalam sebulan, kan? Yah, aku berlayar melintasi lautan pada usiamu. Itu benar, pada usiamu, aku memberanikan diri ke Helmut, dan oh nak, betapa banyak penderitaan yang aku alami. Sienna menggigil saat mengingat saat-saat mengerikan itu. Tapi hari-hari itu membuat saya menjadi Sienna bijaksana seperti sekarang. Jangan terlalu khawatir. Anda adalah keturunan Fairmouth dan saudara penerus saya, Eugene Leonhardt. Aku mungkin tidak peduli dengan orang lain, tapi aku akan menjagamu. Meskipun hampir kehilangan nyawanya karena Fairmouth, Sienna masih mempercayai dan menganggapnya sebagai teman. Akibatnya, dia menemukan keturunan muda, terutama si kembar yang belum sepenuhnya dewasa, sangat menawan. Dia ingin memberi makan dan merawat mereka. Namun, Cian menemukan perhatian dan perhatian Sienna memberatkan dan sulit dipahami, sering membuatnya melarikan diri. Di sisi lain, Ciel memiliki temperamen yang berbeda. Dia tersenyum lebar pada Sienna dan mengangguk. Ya, terima kasih, Nona Sienna, kata Ciel. Tidak perlu formalitas seperti itu. Dapatkan kenyamanan. Kenapa kamu tidak memanggilku Sis juga? Jawab Sienna. Tidak, itu tidak pantas. Tentu saja, Ciel tidak berpikir dia bisa memanggil Sienna dengan cara yang kasar. Apa maksudmu kau akan menjaganya? Tanya Eugene. Apalagi, penggantiku. Itu berarti aku akan melindunginya dari iris yang malang itu. Jangan bilang kamu cemburu, penggantiku. Aku akan memastikan untuk, kata Sienna. Ya ampun, kita bahkan tidak tahu apakah kita akan bisa menggunakan sihir di sana. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu dengan percaya diri? Eugene menyela. Penerusku.
Bahkan Raja Iblis Penahanan tidak bisa menekan semua sihirku. Apakah Anda pikir Laut Sol Galta bisa, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya? Menekan Sienna yang bijaksana. Mungkin sedikit merepotkan, tapi menurutmu mungkin untuk mengambil sihir dari Sienna bijak. Sienna mengejek dan membusungkan dadanya. Ingatlah ini dengan baik, karena Sienna bijaksana ini adalah sihir, dan sihir adalah Sienna bijaksana, katanya. Heh. Eugene hanya bisa tergagap, menggelengkan kepalanya tanpa menemukan respons yang cocok.